dalam hidup sehari-hari, kita sebagai orang Katolik harus bangga akan salib gitu. Dimanapun berada, kita membuat tanda salib gitu. Mau berdoa, harus buat tanda salib. Sebelum tidur, buat tanda salib. Sebelum makan, buat tanda salib. Jangan menjadi orang Katolik itu kalau di tempat umum, misalkan makan di tempat umum, masih ada rasa takut, jadi buat tanda salibnya cuma kecil gitu aja, karena takut gitu. Bukan seperti itu, tetapi kita lewat salib itu diselamatkan. Jadi harus bangga sebagai orang Katolik, harus bangga membuat tanda salib. Di sepak bola kalau di Eropa itu ya, mau masuk lapangan aja buat tanda salib. Karena apa? Mau sepak bola itu kita membutuhkan kemenangan. Salib itu tanda kemenangan. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita dalam hidup sehari-hari itu bangga menjadi orang Katolik dan selalu setia pada Yesus. Karena kita sudah diselamatkan, maka apapun yang kita lakukan, awali semuanya dengan tanda salib, yaitu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Hari ini gereja mempestakan salib suci. Menurut tradisi, Helena, ibu dari Kaisar Konstantinopel, selama melakukan peziarahannya di tempat-tempat suci, pada tahun 326 menemukan salib yang digunakan oleh Yesus Kristus. Satu bagian salib itu dibawa ke Roma dan ditempatkan di Basilika Salib Suci di Roma yang didirikannya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita mempestakan salib suci. Injil yang kita dengarkan hari ini mengisahkan bagaimana Tuhan Yesus ditinggikan di salib. Melalui salib itulah kita orang Katolik diselamatkan. Sehingga sebagai orang Katolik, salib itu sebagai suatu yang menyelamatkan. Saudara dan saudari terkasih, marilah kita bersama menyatakan di hadapan Tuhan, kita mohon rahmat pengampunan akan segala dosa kita, sehingga kita layak dan pantas merayakan misteri suci pada pagi ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semogalah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki Putra Tunggal-Mu menanggung salib demi keselamatan umat manusia. Perkenankanlah kami yang menghormati misteri salib Putra-Mu di dunia, kelak menerima anugerah penebusan di surga, dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Bilangan. Ketika umat Israel berangkat dari Gunung Hor, mereka berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Bangsa itu tidak dapat menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami telah muak akan makanan hambar ini." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka.
sehingga banyak dari orang Israel itu mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang tertakut ular, jika ia memandangnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Dengarkanlah pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku membuka mulut untuk mengatakan amsal. Aku mau menuturkan hikmah dari zaman purbakala. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Ketikalah membunuh mereka, maka mereka mencari Dia. Mereka berbalik dan mendambakan Allah. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka, bahwa Allah yang maha tinggi adalah penebus mereka. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Tetapi mulut mereka tidak dapat dipercaya, dan dengan lidah mereka membohongi Allah. Hati mereka tidak berpaut padanya, dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Akan tetapi Allah itu penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan amarahnya dan tidak melampiaskan keberangannya. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, Yesus Kristus walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan sampai wafat di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuklah segala yang ada di langit dan yang ada di atas serta di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kristus, kami menyembah dan memuji Dikau, sebab dengan salib-Mu Engkau telah menebus dunia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Kisah Musa meninggikan ular di padang gurun, ular tedung di padang gurun ini disejajarkan dengan Tuhan Yesus yang ditinggikan di salib. Orang Israel yang dipatok ular namun melihat ular tedung akan selamat, tidak mati. Yesus disalib itu untuk menyelamatkan manusia, supaya manusia tidak binasa. Artinya, orang yang mau melihat Tuhan, orang yang mau datang kepada Tuhan, tentu akan diselamatkan. Keselamatan pertama-tama hanya ada dalam Tuhan. Misalkan bangsa Israel yang dipatok ular itu tidak mau melihat ular tedung itu ya, pasti akan binasa. Misalkan waktu itu Yesus tidak disalib, tentu kita semua tidak diselamatkan. Hari ini kita pesta salib suci. Memang bagi orang Yahudi dikatakan salib itu adalah sebuah kebodohan, karena salib itu hanya digunakan untuk orang-orang yang menerima hukuman. Namun bagi kita orang yang diselamatkan, salib itu adalah tanda kemenangan. Dalam hidup sehari-hari, kita sebagai orang Katolik harus bangga akan salib. Dimanapun berada, kita membuat tanda salib. Mau berdoa, harus buat tanda salib. Sebelum tidur, buat tanda salib. Sebelum makan, buat tanda salib. Jangan menjadi orang Katolik itu kalau di tempat umum, misalkan makan di tempat umum, masih ada rasa takut, jadi buat tanda salibnya cuma kecil gitu aja, karena takut gitu. Bukan seperti itu, tetapi kita lewat salib itu diselamatkan. Jadi harus bangga sebagai orang Katolik, harus bangga membuat tanda salib. Di sepak bola kalau di Eropa itu ya, mau masuk lapangan aja buat tanda salib. Karena apa? Mau sepak bola itu kita membutuhkan kemenangan. Salib itu tanda kemenangan. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita dalam hidup sehari-hari itu bangga menjadi orang Katolik dan selalu setia pada Yesus. Karena kita sudah diselamatkan, maka apapun yang kita lakukan, awali semuanya dengan tanda salib, yaitu berdoa. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Marilah mewartakan misteri iman kita. Tuhan bersabda, apabila aku telah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Marilah berdoa.
Allah Bapa di surga, Engkau telah memuaskan kami dengan santapan kudus. Kami mohon dengan rendah hati agar kami yang telah Engkau tebus dengan kayu salib putra-Mu yang menghidupkan, Engkau ikut sertakan dalam kemuliaan kebangkitannya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.